Haleluya, berikan tepukan yang meriah buat Tuhan. Oke. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita ada pastor ada pengkhotbah yang kita undang pada pagi hari ini untuk memberkati kita lewat firman Tuhan. My best friend, oke. Nama kami lebih kurang sama, oke. Dia adalah kami sama-sama belajar di Bible School di Miri, yaitu Pastor Roy Agan. Nanti dia akan perkenalkan diri dia sendiri, tidak lebih daripada Yesus lah. Oke, mari kita sama-sama sambut Pastor Roy untuk bawa kita firman Tuhan. Oke, Shalom jemaat Tuhan BM Live. Terima kasih ya Pastor Raymond untuk introduction yang sangat jelas, padat. Pada pagi ini saya mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan atas kebaikan Dia yang di mana Dia sudah memberkati kita hari ini dengan hari yang baru, dan juga kesempatan yang indah di mana Dia memberikan satu kepercayaan kepada hamba-Nya pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan perlu perkenalan diri kah Pastor Raymond? Saya Pastor Roy, berbangsa Kelabit, dan sekarang saya melayani di Kenosis Sarawak Miri, ada dekat sini di Tanjung, dan sudah berkahwin ya. Dan kita akan teruskan dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama menikmati firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di mana kami dapat berkumpul bersama, baik pun secara live streaming, kerana kami percaya Tuhan, tiada yang terbatas bagi roh-Mu untuk bekerja di dalam setiap pribadi kami, baik pun kami menyembah memuji Tuhan di tempat kami Tuhan, kami percaya nama-Mu terus dimuliakan. Bahkan pada pagi ini kami ingin mendengar firman-Mu berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu pada pagi ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar semua yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini adalah semuanya daripada isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya firman-Mu terus menjadi kekuatan kami, bahkan menjadi evaluasi kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus semakin besar, maka kami terus menjadi semakin kecil dan memiliki kerendahan hati, menghormati dan mengagung dan meninggikan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini jemaat Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga 36. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga 36. Dan saya percaya firman Tuhan pada pagi ini dia akan mengajar kita dan juga akan mendedahkan sikap dan karakter kita sebagai manusia. Di mana firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama ini, kita akan belajar melihat satu tokoh Alkitab atau pribadi dalam firman Tuhan yang begitu, saya boleh katakan, penuh dengan kerendahan hati dan juga penuh dengan kekaguman akan Yesus Kristus. Dan kita akan lihat bersama di mana tokoh ini juga membawakan perhatian kita bukan kepada diri dia tetapi kepada Yesus Kristus. Mari kita sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 22 hingga 22 hingga 36. Dan saya akan membacakannya untuk kita. Dan saya akan baca dalam ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi,
orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahawa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Kerana Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya membawakan kita dengan satu tema, yaitu He must increase, I must decrease. Ya, yang diambil daripada ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, dari pembacaan ayat kita tadi, melalui tema kita, increase maksud dia di sini yaitu bertambah, ya, bertambah atau membesar. Dan juga kalau ikut versi terjemahan lain seperti dalam terjemahan NIV, ayat dia berbunyi he must become greater. Ya, kalau dalam bahasa kita greater ini sepertinya dia semakin hebat. Dan Yesus itu harus semakin hebat dan kita harus semakin kurang. Dan kita akan lihat apa maksudnya di sini melalui dengan ayat ini. Dan saudara-saudari, di dalam dunia ini tidak ada yang mau jadi nombor 2 atau tidak ada juga yang mau jadi yang paling terakhir atau tidak ada yang mau jadi kurang. Dan kebanyakan orang memang mereka mau jadi orang yang hebat, memang mereka mau jadi lebih daripada orang lain. Kita boleh lihat itu di mana banyak orang ingin menjadi yang terbaik dan juga terdepan dan terbesar. Dan kalau di sekolah ada yang berebut ingin mendapat grade yang tinggi atau grade yang bagus daripada rakan-rakan. Dan apalagi di dalam dunia sukan, semua berebut untuk menjadi yang terbaik. Kalau di dalam sukan yang berpasukan, setiap pasukan ingin menjadi hebat daripada tim-tim yang lain. Dan apabila juga dalam sukan yang solo macam badminton ke apa, memang berebut untuk menjadi seorang juara yang terkenal, yang hebat daripada yang satu. Dan juga di dunia bisnes pun kita melihat bagaimana setiap bisnes mereka berlawan, ya, menghasilkan produk-produk lebih daripada ini, kan? So di dalam dunia kita ini seringkali ada perlawanan atau macam mana kita katakan competition untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terdepan, yang terbesar, yang nampak, yang dunia boleh melihat. Bahkan juga di gereja juga ada yang berebut untuk menjadi yang terdepan. Ada juga yang mau ingin menjadi gereja yang besar daripada yang lain. Bahkan ada juga hamba Tuhan yang ingin menjadi popular lebih daripada yang lain. Sehingga pelayanan itu di mana Yesus pun tidak nampak. Ya. Nah, namun di dalam firman Tuhan yang akan kita lihat bersama, dia mengisahkan tentang seorang pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, pernah dengar Yohanes Pembaptis kah?
Okay, kalau belum pernah atau pernah dengar, kita sama-sama juga akan lihat siapakah Yohanes Pembaptis ini. So, ringkasan kisah daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang muncul dalam keempat Injil. Ya, Injil Matius, Markus, Lukas dan juga Injil Yohanes. Dan masa kelahirannya juga ada dicatat di dalam Injil Lukas. Dan Yohanes adalah sepupu dari Kristus melalui ibunya Elizabeth. Dan dia juga adalah anak Zekaria. So itu nama ibu bapa dia. Okay, di dalam ada di slide sana ada saya simpan meletakkan ayat-ayat firman Tuhan supaya kita dapat rujuk untuk dirujuk. Dan dia rupa dia bila dia sudah besar, okay, dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan dia juga berkata bahawa dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Dan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya bahawa dia adalah utusan Allah untuk mendahului Yesus mempersiapkan jalan baginya. Dan Yohanes Pembaptis ini juga sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. So ini adalah satu nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru. Di mana orang pada masa itu sangat rindukan akan seorang Mesias, seorang yang akan datang untuk menjadi pahlawan atau penyelamat Israel. Di dalam perjanjian lama mereka kata Elia yang akan datang, tetapi yang datang Yohanes Pembaptis. Ya. Dan dia juga, dan orang banyak bertanya, adakah dia Mesias? Ya, orang banyak bertanya, adakah dia ini Mesias? Dan kita akan lihat kenapa. Dan dia dan dia membaptis Yesus. Ya, dia membaptis Yesus. Dan dia dipenjara kerana dia menegur raja wilayah Herodes, dan dia juga pengakhiran hidup dia dipenggal oleh Herodes untuk memenuhi permintaan dari anak tiri Herodes, yaitu Salom dan istri Herodias. Dia adalah nabi terakhir perjanjian lama yang peranannya sebagai pelayan yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Dan dia disebut Yesus lebih daripada nabi. Ya, dia adalah lebih daripada nabi yang sebelum-sebelum ini. Sebelum ini kita lihat Nabi Musa, dia melakukan hal yang mujizat. Kita lihat nabi-nabi lain seperti banyak mujizat yang mereka lakukan. Tetapi Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis ini lebih daripada nabi. Dan dia juga dihormati di gereja-gereja tradisi dan merupakan satu figur yang dikenali begitu fokus akan misinya sebagai pembawa pesan kedatangan Kristus. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca bersama sebelum kisah di mana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Situasi ini terjadi setelah perbualan tengah malam dengan Nikodemus, di mana Yesus menyatakan siapa diri dia dan tujuan dia di bumi. Dan penulis Injil Yohanes, dia memperkuatkan dan melambung pesan dengan membawa kembali alur cerita Yesus dan Yohanes Pembaptis di ayat 22. Seperti mana sebelum ini kita tahu pembicaraan cerita tentang Nikodemus dengan Yesus, di mana Yesus menyatakan siapa dia. Dan dia juga memberitahu kepada Nikodemus bahwa untuk melihat kerajaan Allah, seseorang itu harus menjadi lahir baru. Dan sesuai dengan gambaran itu, pada setiap kesempatan yang dia munculkan dalam kisah Yesus, Yohanes Pembaptis mengalihkan perhatian kita dari dirinya sendiri dan kepada Yesus Kristus. Dan sama juga seperti yang penulis Injil Yohanes ini, Yohanes murid Yesus itu, dia juga seringkali menarik perhatian pembaca kepada Yesus. Dan Yohanes Pembaptis seperti mana yang saya katakan tadi, dia datang untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Dan makin lama Yesus makin terkenal dan banyak orang mengikuti dia. Ini bukan jadi satu masalah.
Ini bukan jadi satu masalah. Tidak ada salah di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Tetapi alasan dia atau tujuan dia adalah untuk mendorong orang mengikut Mesias, juru selamat, yaitu Yesus. Mari kita memperhatikan yang berlaku di sini. Di dalam ayat 25 dan ayat 26, dari ayat 22 hingga ayat 26, di sini ada satu perdebatan yang terjadi. Satu perdebatan tentang pembaptisan dengan orang-orang Yahudi. Mereka memberitahukan Yohanes Pembaptis bahwa murid-murid Yesus juga pembaptis. Ya, di mana murid-murid Yohanes ini, ketika Yohanes membaptis orang di sini, mereka kata, Yesus di sana pun, orang yang kamu saksikan hari itu pun dia membaptis orang di sana. Ya, sepertinya bagi mereka di sana ada satu persaingan di antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Dan mereka juga melihat prestasi Yesus ini lebih baik daripada Yohanes Pembaptis. Karena sebelum ini Yohanes Pembaptis, kan nama dia pun digelar Yohanes Pembaptis, dia saja yang membaptis orang, yang memberitakan kerajaan Tuhan akan datang dan orang harus bertobat. Tapi sekarang ada dua. Dan itu yang banyak membingungkan pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Karena ada persaingan. Dan persaingan inilah yang membuat murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada dia di dalam ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Nah, di dalam suasana yang begitu, di mana ada perdebatan di antara murid-murid Yesus atau murid-murid Yohanes, bagaimanakah respon? Bagaimanakah sifat dan karakter Yohanes Pembaptis pada masa itu? Dan itu yang kita akan lihat bersama. Yang pertama di sini adalah mengagumi Yesus. Apa respon Yohanes Pembaptis? Dia mengagumi Yesus. Bagaimana? Di saat di tengah perdebatan itu, saudara-saudari, dia tidak rasa bersaing. Yohanes Pembaptis tidak rasa bersaing. Dia tidak merasa cemburu, tidak merasa iri hati. Dia tidak merasa seperti orang ini lebih hebat lebih dia, atau dia mengambil orang kata ni macam ambil hati, ya. Seperti mana respon murid-murid dia. Dia memberikan satu perbezaan di sini di mana sifat dia mengagumi Yesus. Di mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah karya Allah di dalam ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Maksud dia di sini adalah apapun yang diberi kepada dia, yaitu Yohanes Pembaptis atau dengan Yesus atau dengan murid-muridnya itu adalah semuanya itu dikaruniakan, dianugerahkan dari Tuhan. Tidak ada yang dari setiap diri mereka sendiri. Kenapa Yesus boleh popular? Kenapa banyak yang tertarik kepada Yesus? Itu bukan kerana kemanusiaan, hal manusiawi, tetapi itu adalah karya Allah. Sebelum ini juga yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Kenapa orang datang kepada dia, dibaptis dan bertobat? Karena itu adalah karya Allah. Pelayanan yang Yohanes Pembaptis lakukan itu adalah karya Allah yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dan sini Yohanes Pembaptis memberikan satu kesedaran bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah karya Allah. Tidak ada yang dapat Yohanes Pembaptis merasa cemburu, merasa iri hati, merasa bersaing, tetapi dia hanya mampu mengagumi Yesus. Dan dia mengatakan itu semua adalah
pelayanan Allah. Itu adalah karya Allah. Dikaruniakan kepada dia, dikaruniakan juga kepada Yohanes Pembaptis. Dan dia ingin murid-muridnya, pengikutnya untuk melihat suatu gambaran bahwa apa yang mereka lakukan setelah mereka dibaptis, bertobat menjadi murid, semuanya itu adalah kerana karya Allah. Dan juga dia mengagumi Yesus, dia berkata dalam ayat 28 yang Yesus adalah Mesias dan dia bukan. Ya, Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Ini sudah menandakan bahwa Yohanes Pembaptis itu dia tidak mampu seperti mana Yesus mampu, yaitu menjadi Mesias. Dan di ayat 29 dia mengatakan bahwa Yesus adalah pemimpin dan Yohanes Pembaptis dia hanya pengikut. Ya, dia hanya pengikut. Dan dalam di ayat 30 dia juga mengatakan seperti mana tema kita pada pagi ini, yaitu Yesus harus ditinggikan. Dia yang harus nampak. Dia yang harus jelas, bukan Yohanes Pembaptis. Dan di ayat 31 dia juga mengatakan Yesus dari mana? Dia juga menyatakan kedudukan Yesus itu dari mana? Yaitu dari surga. Dan dia Yohanes Pembaptis hanya dari bumi. Seorang yang diciptakan, bukan sang pencipta. Dan di ayat 32 hingga 36 dia juga menyatakan bahwa dalam keseluruhan ayat itu disimpulkan bahwa Yesus itu adalah firman, logos. Dan Yohanes Pembaptis hanya penyampai, hanya menjadi saksi dan menjadi alat Tuhan. Dan kita lihat sifat Yohanes Pembaptis ini, di mana dia mengagumi Yesus, kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Karena itu dia tidak rasa bersaing. Karena itu dia tidak ada rasa iri hati atau cemburu dengan apa yang Yesus melakukan di seberang. Karena dia tahu siapa Yesus. Dia kenal siapa Yesus. Karena dia tahu bahwa tugasnya, pelayanannya itu hanya untuk meluruskan jalan untuk Yesus datang. Dan yang indah sekali, Yohanes Pembaptis diberi kesempatan untuk membaptis Yesus. Ya. Dan itu adalah karunia yang Allah beri kepada dia. Dan tidak ada yang dia dapat banggakan, tetapi dia hanya mampu mengagumi Yesus dan juga kagum dengan dia. Dan saudara, bagaimana kita menerapkan atau bagaimana kita melihat sifat Yohanes Pembaptis ini? Adakah kita melihat sifat ini di dalam diri kita sebagai orang percaya? Adakah Yesus semakin besar atau semakin kabur? Atau kita yang semakin besar dan Yesus yang semakin tidak kelihatan? So ini persoalan untuk sama-sama kita untuk mengevaluasi bersama. Baik pun saya sebagai hamba Tuhan. Supaya kita sedar, adakah kita selama ini kagum dengan Yesus atau kita kagum dengan diri kita sendiri. Dan firman Tuhan pada pagi ini memang dia akan membedahkan kita dan mendedahkan karakter sifat kita dalam kita. Baik pun ia sakit, tetapi itulah kebenaran dia. Seperti bahkan orang putih sering katakan, the truth will set you free. Ya, kebenaran ini walaupun sakit, tapi ia akan membebaskan kita daripada kita mengandalkan kekuatan kita, daripada keegoan kita, kesombongan kita, dan juga bebas daripada diri kita. Di mana kita sedar bahwa bukan kita yang harus kita kagumi, tetapi Yesus yang kita harus kagumi. Ya. Dan kita melihat bahwa pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan beri kepada kita supaya kita dapat melakukan kehendak Dia, yaitu untuk mempengaruhi
komunitas dengan kasih dan juga dengan firman. Dan Yesus seperti mana Yohanes Pembaptis mengatakan dia adalah pemimpin dan saya hanya pengikut. Dan kita bukannya hanya pengikut Kristus. Ya, bahkan siapa yang percaya kepada dia, dia adalah anak Allah. Satu privilege yang sangat-sangat istimewa. Yang tidak ada orang rampas daripada kita. Kerana itu adalah milik kita jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Dan yang kedua, Yesus harus makin besar dan kita harus makin kecil. Dan kerana itu salah satunya adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ini bukannya perkara yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk seorang orang percaya. Bahkan juga tokoh-tokoh Alkitab. Kerana apa? Salah satu mengikuti Yesus ini, kita menanggalkan keinginan daging kita. Kita menanggalkan keinginan impian kita. Dan juga rencana kita sebagai manusiawi. Dan kerana itulah ia bukannya suatu yang mudah. Tetapi mengikuti Yesus ini adalah suatu keuntungan. Di mana dia akan memuaskan hasrat kita. Dia akan memuaskan keinginan kita. Kerana itulah yang kita manusiawi sering mencari selagi kita ada di bumi ini. Dan mengikuti Yesus itu yang akan memenuhi sukacita kita. Dan kita lihat mengikuti Yesus. Yohanes mengatakan di ayat 28 bahwa dia bukan Mesias. Dia juga berkata hal yang sama di dalam kesaksiannya dalam pasal 1 ayat 20. Di mana ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Ya. Untuk mengikuti Yesus, yang harus kita menyangkalkan di dalam kehidupan kita di sini adalah kita bukannya penyelamat diri kita. We are not our own savior. Yesuslah savior kita. Yesuslah Mesias kita. Yesuslah penyelamat kita. Ini yang Yohanes Pembaptis ingin muridnya tahu. Supaya mereka tidak berdebat-debat sembarangan seperti itu. Supaya mereka tidak menjadi batu api dari satu sama lain. Tengok Yesus tu hebat, apa Yohanes Pembaptis ni? Macam itulah. Ya. Itu yang Yohanes Pembaptis ingin clear daripada pikiran mereka. Supaya mereka melihat jelas bahawa mengikut Yesus ini, kamu mengikuti juru selamatmu. Kalau mengikut diri kamu sendiri, bahkan kamu sendiri tidak dapat menyelamat diri kamu. Apalagi ingin mengikut keduanya. Tidak bisa, tidak dapat. Seperti kamu berdiri di atas perahu, dua perahu, ujung-ujung kamu akan jatuh juga dalam air. Dan memang disitulah kamu akan berseru dan mencari juru selamatmu. Ya. Dia juga berkata, di dalam ayat 28, di ayat 29 dia memberikan satu gambaran di sini. Dan saya melihat gambaran ini adalah gambaran yang indah, yang sangat jelas untuk kita memahami. Tetapi saya bawa dia di dalam konteks kita di sini. Bukan konteks perkawinan di Yahudi. Ini gambaran tentang perkawinan. Ya. Di mana dia mengatakan dia hanya saksi, yaitu sahabat mempelai. Yang lebih penting adalah mempelai lelaki daripada sahabat mempelai. Maksudnya di sini, kalau di dalam perkawinan, yang penting di sana adalah siapa? Best man dia kah atau orang yang kawin? Pasti orang yang kawin kan, pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Dan kalau kita melihat di dalam perkawinan, seorang best man itu, dia mungkin kawan rapat, dia mungkin sepupu, dia juga mungkin abang atau adik dia, atau bapa dia. Yang penting rapat. Ya. Dan apakah tugas si best man ini?
Dia membantu si pengantin dari segi pakaian dan sebagainya. Kadang-kadang dia pun ikut pergi acara pertunangan apa, mana tahu kan dia mau cari seorang untuk dia juga, dan ikut pergi mana-mana. Dan lebih juga di dalam time majelis perkawinan, dia juga yang akan membuat dia rasa relax atau kasih cantik-cantik baju dia lah. So, Yohanes memberikan satu gambaran seperti ini. Seperti mana kita ini adalah best man kepada si pengantin. Itulah peranan Yohanes Pembaptis. Dia adalah pengiring Yesus. Untuk membawa Yesus kepada dia punya bride. Apa bride ini dalam bahasa itu pengantin juga kah? Kepada pengantinnya. Dan kita semua ini adalah pengantin-pengantin yang menantikan kedatangan pengantin lelaki, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan Yohanes Pembaptis yang mengiring Yesus kepada kita. Dan mengiring Yesus kepada umat Israel yang memerlukan juru selamat, yang memerlukan Mesias. Dan bagaimana kita lihat ini sebagai peranan kita sekarang, sebagai orang percaya. Apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan saja duduk santai di dalam kehidupan kita. Tetapi karena sukacita yang sudah Yesus penuhi dalam jiwa hati kita, oleh itu kita juga membawa dia ke setiap kehidupan orang yang belum mengenal Juru Selamat ini, Mesias ini. Di mana dunia juga sangat-sangat memerlukan Juru Selamat. Itulah yang Yohanes Pembaptis ingin mengajar kepada murid-muridnya. Kamu jadi murid bukan hanya jadi murid membaptis saja. Tapi yang akan datang itu, yang Yesus itu, kamu juga akan mengikut dia. Dan kamu juga akan membawa kemana-mana Yesus itu kepada orang yang belum mengenal dia. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan ini, itulah sukacita. Dan sekarang sukacitaku penuh. Sukacita Yohanes Pembaptis adalah melihat Yesus memanggil murid-muridnya datang kepadanya. Melihat jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Agar jiwa itu diselamatkan. Agar jiwa itu memenuhi sukacita Yesus. Agar sukacita Yesus memenuhi jiwa mereka. Dan apabila Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia bukan Mesias, hanya pengikut dia, Yohanes Pembaptis ingin menyatakan bahwa dia hanyalah suara yang perlahan-lahan akan hilang. Dia membuktikan kemanusiaan dia. Tetapi yang ada di hadapan dia, dia membaptis di seberang sana itu, itulah yang kekal. Itulah yang harus sebenarnya kamu ikut, yang sudah saya iringkan. Dan dia tengah melakukan seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan, yaitu membaptis dan membawa orang untuk bertobat. Suara yang mengarahkan setiap pendengarnya untuk memberikan fokus pandangan kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Sebagai pengikut Kristus, itu sepatutnya menjadi suara kita, yaitu membawa fokus pandangan orang kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Sebab kita tidak dapat menyelamatkan. Kalau kita mungkin dapat menghiburkan, tetapi sebagai manusia kita pun dapat menyedihkan orang. Ya. Tetapi kita membawa pandangan orang kepada Yesus karena dia adalah Allah yang kekal. Dan dia adalah juru selamat. Bahkan juga di saat kita sedih, senang, susah, dia ada. Kalau Yohanes Pembaptis mana ada? Manusia tidak selamanya ada.
Tapi yang selamanya ada adalah Yesus. Tetapi peranan kita sebagai orang Kristen, kita mengikut Yesus. Karena kita tahu di dalam Yesus itu segalanya ada yang dapat mencukupi kita di dalam dunia ini. Lebih daripada apapun. Lebih daripada apapun yang dunia dapat beri, ketika kamu miliki Yesus, ia lebih daripada itu. Ya. Dan inilah Yohanes Pembaptis mengajar kita bukan untuk mengikuti manusia, bukan untuk mengikuti dunia, tetapi mengikuti Kristus. Seperti mana Yesus mengatakan juga di dalam Injil Matius, di mana kamu harus pikul salib. Dan pikul salib ini bukannya mudah. Pikul salib ini bukannya mudah, tetapi Yesus sudah mempermudahkan kita untuk pikul salib kita itu karena dia sudah mati di kayu salib itu. Dan dia ada di dalam kita, hidup di dalam kita, bahkan kita boleh mengikuti dia di dalam setiap cabaran hidup kita, dalam setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita, dari career kita, dari kehidupan kita dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Karena itulah gereja-gereja dapat bertahan karena ada Yesus di dalam dia. Gereja bukan maksudnya gedung, tetapi tubuh Kristus. Dan apalagi di dalam pandemik ini memberikan satu kerisauan kepada kita. Tetapi kalau ada Kristus di dalam kita, kita mampu tenang. Okay? Karena di dalam dialah kita menemui ketenangan itu. So, yang ketiga, menempatkan Yesus. Di dalam ayat 32 hingga 36. Di dalam ayat 32 hingga 36 di sini Yohanes menerima kedudukannya. Maksudnya dia menerima siapa dia? Menerima pelayanan dia dan menerima kedudukan dia. Dan dia meninggikan kedudukan Yesus sebagai Allah dan Mesias. Ya, dia meninggikan Yesus sebagai Allah dan Mesias. Dan Tuhan Yesus yang dari atas atau dari surga tidak seperti itu. Maksudnya di sini, Yesus tidak perlu membesarkan diri dia karena dia sudah hebat. Okay? Dia sudah hebat. So bagi kita yang sudah memiliki Kristus dalam kehidupan kita, dialah kehebatan kita. Dan dia harus makin besar karena dia adalah di atas semuanya. Dan kita lihat di ayat ayat 31, ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. So, siapa yang menerima kesaksian tentang Yesus Kristus itu sudah menjadi pengakuan bahwa Allah itu ada dan Allah itu benar. Dan kita melihatkan di mana Yohanes Pembaptis dia menempatkan Yesus itu di kedudukan yang tinggi, di mana dia mengatakan dia adalah Allah. Di ayat 31 dia datang dari surga dan itu membuktikan bahwa Yohanes mengatakan dia hanya manusia yang dari bumi. Dan dia lebih tinggi dari nabi manapun, termasuk Yohanes Pembaptis. Ya. Di dalam perjanjian lama, setiap nabi-nabi, tokoh-tokoh Alkitab itu, daripada Nabi Musa kepada Daud dan juga kepada Yohanes Pembaptis, mereka ini adalah hanya bayangan Yesus Kristus. Dan bayangan itu sudah nyata di dalam perjanjian baru. Ya. Dan Yesuslah menggenapi setiap bayangan-bayangan apa yang ada dalam perjanjian lama ke perjanjian baru. Dia
yang melampaui seluruh alam semesta. Dia tidak membicarakan perkataan-perkataan dari bumi, tetapi dari surga. Ya. Dan Yohanes Pembaptis, dia menempatkan Yesus sebagai Mesias. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan di dalam ayat 33, di dalam pasal 3 ini, siapa menerima kesaksian Yohanes tentang Yesus, dia menerima Allah yang benar. Percaya kepada dia, kepada Yesus supaya beroleh hidup yang kekal di ayat 36. Dan nasib orang yang tidak percaya juga dinyatakan dalam ayat 36. Tidak taat, dia tidak memperoleh hidup dan akan mengalami murka Allah. So persoalannya di sini. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana kita menempatkan Yesus? Di manakah kedudukan Yesus sekarang di dalam hidup kita? Adakah dia adalah Allah? Atau adakah dia Mesias? Di mana Yohanes Pembaptis meletakkan kedudukan Yesus, menjelaskan keterbatasan Yohanes Pembaptis. Ya. Seperti itu juga kepada kita. Di mana kita meletak atau menempatkan Yesus dalam kehidupan kita itu menjelaskan keterbatasan kita. Kalau kita menempatkan Yesus itu sebagai Allah dan Mesias dalam kehidupan kita, itu sudah nyata bahwa kita menjadikan dia satu-satunya Tuhan atau Lord di atas hidup kita, Allah di atas hidup kita, Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan itu, malah kita masih menyatakan bahwa kita mampu di dalam kemanusiaan kita. Dan itu tidak akan membawa kita ke suatu perjalanan hidup yang tenang. Karena kita expect pujian dari orang. Dan kita juga tidak mau menerima pertolongan daripada orang sebab kita hanya fokus kepada kita. Sebab kita adalah Allah kita sendiri, kita adalah Mesias kita sendiri. Dan hujung-hujung nanti kita pun tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan karena itu sangat penting di mana kita menempatkan Yesus dalam kehidupan kita. Adakah dia Allah di atas Allah kita? Adakah dia Mesias kita? Dan di dalam perkara ini, menempatkan Yesus ini, dia mendedahkan keterbatasan kita sebagai orang yang percaya, di mana peranan kita hanya menjadi saksi dan menyampai firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang melakukan transformasi di dalam kehidupan seseorang itu. Ini sangat penting untuk kita ingat sebagai orang percaya. Peranan kita hanya menjadi saksi, hanya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang melakukan perubahan transformasi di dalam kehidupan seseorang itu adalah Allah sendiri. Seperti mana yang kita sudah alami. Yang kita dapat kagumkan, yang kita dapat agungkan itu adalah Yesus. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Bukannya diri kita. Respon kita itu untuk mengikuti Yesus dan menempatkan dia sebagai Allah dan Mesias itu, itulah adalah karya Allah yang berkarya di dalam hidup kamu. Ya, tidak ada yang dapat kita sombongkan, karena itu semua adalah pekerjaan Allah. Tidak ada yang dapat kita banggakan melainkan kita mengagumi Yesus, membanggakan bahwa dialah Allah yang menyelamatkan saya. Dialah Allah yang memberkati kita dengan pelayanan ini. Dan dialah juga Allah yang menyediakan semuanya untuk kita. So tinggal kita melakukan peranan kita seperti Yohanes Pembaptis, yaitu mengiring Yesus, membawa Injil ke seluruh dunia, bahkan juga di sekeliling kita, bahkan juga di dalam keluarga kita. Dan itu yang penting. Di mana kita menempatkan Yesus itu. Jadi Allah di atas kehidupan kita dan juru selamat di dalam kehidupan kita.
Dan pesan daripada firman Tuhan pada pagi ini sungguh jelas, dan kesaksian Yohanes mengenai Yesus ini sangat kuat, nyaring dan jelas bahwa Yesus harus ditinggikan, diagungkan, diperkenalkan. Dan kita semua dipanggil, tidak ada yang terkecuali, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi suara Tuhan, suara Yesus yang mengalihkan pandangan daripada dunia, bahkan secara pribadi daripada diri kita sendiri, dan membawa perhatian pandangan itu kepada Yesus. Seperti apa yang Yohanes Pembaptis menjelaskan kepada murid-muridnya, supaya tidak ada perdebatan atau kerisauan tentang siapakah Mesias itu. Dan dia sudah menyatakan daripada ayat 22 hingga 36 ini bahwa Yesuslah Mesias itu, bukan aku, bukan saya. Yang itu yang harus kita sama-sama lakukan sebagai gereja, dan menyatakan bahwa Yesuslah Allah dan Mesias dan Juru Selamat. Kalau kita membawa firman Tuhan itu, itulah yang menjadi suara kita, yaitu Injil, yaitu Yesus. Bukannya diri kita, bukannya gedung kita, bukannya cerita kehidupan kita apa-apa, tetapi Yesus. Itu yang harus menjadi terutama dan yang utama dan yang utama. Oke? Dan persoalan untuk kita sama-sama renungkan pada pagi ini, di manakah posisi atau kedudukan kita sekarang? Adakah Yesus semakin bertambah dalam kehidupan dan pelayanan kita? Jika sebelum ini kedudukan atau posisi kita ternyata lebih tinggi dari Yesus, bertobatlah dan sedarlah melalui pesan firman Tuhan pagi ini bahwa Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Dengan mengagumi Yesus, mengikuti Yesus, dan menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya, yaitu di hidup kita, agar orang lain juga boleh melihat Yesus pancar dari kehidupan kita. Dan sampai di sini saja firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita sama-sama. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita satu dorongan sebagai orang percaya, agar Yesus itu semakin besar di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan kita harus semakin kecil dan semakin kurang. Karena Yesuslah Allah dan Mesias kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa, kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang setelah mendengar firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Bahkan melalui firman-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap pribadi kami, yang membawa kami semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, yang membawa kami terus mengagumi Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengikuti Yesus dan mengiring Yesus dalam kehidupan kami, bahkan menempatkan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati pelayanan-Mu di BM Life ini. Baik pun Pastor Raymond yang Tuhan percayakan untuk menjadi gembala, menggembalakan domba-domba di tempat ini. Kami berdoa kira iman mereka terus bertumbuh, dan agar mereka terus tekun dan taat untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya ini adalah anugerah-Mu yang Kau curahkan dan limpahkan di dalam tubuh Kristus ini, BM Life ini Tuhan. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan, biarlah nama-Mu semakin besar, bahkan biarlah kehidupan kami, pribadi kami semakin mengagumi Yesus, terus mengikuti Yesus, terus menempatkan Yesus Allah dan Mesias dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu respon kita kepada Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini.
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan.